Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Indonesia hebat? Tetap sehat dan semangat belajar ya. Mari kembali bersama Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jawaban-jawaban dari latihan soal ujian sekolah yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Simak, apakah jawabanmu benar atau salah? Tuliskan jawaban benar dan beri nilai di kolom komentar ya. Setiap satu jawaban benar nilainya 10. Kalikan dengan jumlah jawabanmu yang benar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak tertinggal pembelajaran berikutnya. Semoga kalian mendapat nilai terbaik ya. Mari kita bahas jawaban satu per satu. Kita mulai dari wacana soal nomor 1. Pada soal tersebut disajikan sebuah wacana yang membahas tentang isu hidupnya lembaga Bredel dalam legislasi pers nasional yang menghantui insan pers Indonesia. Nah, soal pada wacana ini adalah pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah pilihan jawabannya yaitu A. Mengapa pemerintah membuat undang-undang pers yang mengatur pembredelan? B. Bagaimana sikap insan pers terhadap rencana munculnya kembali lembaga Bredel? C. Sejak kapan pembaharuan hukum pers yang meresahkan insan pers itu terjadi di Indonesia? D. Siapa sajakah yang diuntungkan secara konseptual dan finansial di era kebebasan pers? E. Pada media apa lembaga Bredel berwenang mencabut hak untuk terbit dan siaran? Nah, jawaban kalian apa? Semoga jawaban kalian adalah jawaban yang paling benar. Pada soal ini, jawaban yang benar adalah B, yaitu bagaimana sikap insan pers terhadap rencana munculnya kembali lembaga Bredel. Hal ini sesuai dalam paragraf pertama, yaitu terdapat keterangan mengenai bagaimana sikap insan pers yang menolak terhadap rencana munculnya kembali lembaga Bredel, walaupun masih dalam tataran isu. Kalimat tanya yang sesuai adalah B. Jawaban kalian benar bukan? Kita lanjutkan untuk soal nomor 2, yaitu mengapa insan pers dan pegiat hak atas kebebasan informasi menolak lembaga Bredel dihidupkan kembali. Pilihan jawabannya A. Dengan hidupnya lembaga Bredel dalam legislasi pers nasional akan menghantui insan pers. B. Insan pers dan penggiat merasa takut akan kembalinya rezim otoriter yang membudayakan sensor. C. Lembaga Bredel dikhawatirkan akan memasung kreativitas lembaga pers dan penggiat dalam pemberitaan. D. Lembaga Bredel dikhawatirkan memberi peluang lebar bagi kekuasaan untuk menghentikan operasi lembaga pers. E. Lembaga Bredel akan menyensor berita-berita yang dimunculkan di media massa dengan ketat. Apakah jawaban yang benar? Coba cek jawabanmu. Jawaban yang tepat adalah C. Penyelesaiannya, perhatikan paragraf kedua pada wacana tersebut. Diungkapkan alasan pers dan penggiat hak atas kebebasan informasi menolak lembaga Bredel dihidupkan kembali karena dikhawatirkan akan memasung kreativitas lembaga pers dan penggiat dalam pemberitaan. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal ketiga. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf kedua adalah pilihan jawabannya A. Wacana menghidupkan kembali lembaga Bredel ditentang insan pers dan pegiat hak atas kebebasan informasi. B. Eksistensi lembaga Bredel di Indonesia menyebabkan pemerintah sering menindak tegas insan pers. C. Di era keterbukaan ini, lembaga pers mempunyai peranan serta tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat. D. Insan pers dan pegiat hak atas kebebasan informasi merasa dirugikan
karena menjadi kambing hitam lembaga Bredel. E. Lembaga Bredel bertugas menghentikan penertiban dan penyiaran yang dikategorikan merongrong pemerintah. Jawaban yang tepat adalah ya, jawabannya adalah A. Yaitu pada paragraf kedua diungkap bahwa wacana dihidupkan kembali lembaga Bredel ditentang insan pers dan pegiat hak atas kebebasan informasi. Kita ke soal nomor 4. Simpulan isi teks tersebut adalah pilihan jawabannya A. Lembaga pers dan lembaga Bredel seharusnya bekerja sama demi kemajuan bangsa. B. Pemerintah memandang perlu adanya lembaga Bredel untuk meredam pers yang kebablasan. C. Kehidupan pers di era keterbukaan ini lebih baik bebas dari rasa takut dan kekhawatiran. D. Rasa saling curiga antara pemerintah dan insan pers berdampak negatif pada arus informasi. E. Munculnya lembaga Bredel di era kebebasan pers akan ditolak karena menghambat eksistensi insan pers. Nah, simpulan isi teks yang benar adalah iya, jawabannya adalah E. Kesimpulan yang dapat diambil dari wacana tersebut adalah isu munculnya lembaga Bredel di era kebebasan pers akan ditolak karena menghambat eksistensi insan pers. Bagaimana? Jawabanmu benar lagi, bukan? Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Pada soal nomor 5, disajikan sebuah wacana yang berjudul Semburan Baru Muncul di Mindi. Wacana ini berisi tentang munculnya semburan air, gas, dan lumpur yang keluar dari halaman belakang rumah salah seorang warga penduduk desa Mindi. Nah, soal yang ditanyakan pada nomor 5 ini adalah ide pokok paragraf kedua teks tersebut adalah pilihan jawabannya A. Pengawasan gas oleh tim ahli, B. Pendapat tentang semburan liar, C. Munculnya semburan liar, D. Mengecilnya semburan liar, E. Penutupan lubang semburan. Apakah jawaban yang tepat menurut kalian? Ya, jawabannya adalah C. Ini sesuai dengan ide pokok atau gagasan utama pada paragraf kedua dari wacana tersebut adalah munculnya semburan liar. Kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Fakta dalam teks tersebut yang tepat adalah pilihan jawabannya A. Semburan lumpur baru merupakan semburan ke-59. B. Semburan liar itu tidak berbahaya seperti semburan yang lainnya. C. Semburan liar itu sama dengan semburan sebelumnya. D. Semburan liar itu akan mengecil dengan sendirinya. E. Untuk menutup semua semburan liar itu diperlukan 100 kg semen. Nah, mana jawaban yang benar menurut kalian? Ya, jawabannya adalah A. Fakta adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dari wacana tersebut, yang merupakan fakta adalah semburan lumpur baru merupakan semburan yang ke-59. Kalian bisa pahami, bukan? Kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Opini dalam teks tersebut adalah pilihan jawabannya A. Semburan liar itu terjadi di halaman rumah seorang warga. B. Semburan liar itu tidak berbahaya dan akan mengecil dengan sendirinya. C. Semburan itu merupakan semburan yang ke-59. D. Rumah warga yang terkena semburan terletak di Desa Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. E. Hari ini, ke dalam lubang asal semburan dimasukkan 100 kg semen. Nah, manakah yang berupa opini? Ya, opininya adalah B. Opini atau pendapat adalah pernyataan yang mengemukakan suatu argumen atau tanggapan mengenai suatu hal.
Kalimat yang dikategorikan opini dari wacana tersebut adalah semburan liar itu tidak berbahaya dan akan mengecil dengan sendirinya. Pasti jawabanmu benar lagi kan? Kita lanjutkan nomor 8 ya. Soal nomor 8, simpulan yang tepat untuk paragraf kedua adalah, pilihan jawabannya A. Semburan lumpur air dan gas baru yang keluar di Desa Mindi berbahaya. B. Semburan yang keluar di Desa Mindi merupakan semburan liar yang ke-59. C. Warga Desa Mindi menemukan semburan lumpur liar di belakang rumah seorang warga. D. Semburan liar yang ke-59 tersebut tidak berbahaya dan akan mengecil sendiri. E. Untuk menutup semburan liar yang baru di Desa Mindi diperlukan 100 kg semen. Nah, bagaimanakah simpulan yang tepat menurut kalian? Ya, simpulan yang tepat adalah D. Simpulan yang tepat dari paragraf kedua wacana tersebut adalah semburan liar yang ke-59 tersebut tidak berbahaya dan akan. Selanjutnya adalah soal nomor 9. Pada soal nomor 9 disajikan sebuah wacana yang terdiri dari 5 kalimat. Ya, ada 5 kalimat di dalam wacana tersebut yang wacana itu berisi tentang objek wisata Pangandaran yang menyediakan transportasi rekreasi untuk memudahkan wisatawan menikmati keindahan pantai. Pertanyaan dari wacana ini adalah, kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, dan E. 5. Iya, tepat. Kalimat utamanya terletak pada nomor 1. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kalimat utama paragraf di atas adalah objek wisata Pangandaran menyediakan transportasi rekreasi untuk memudahkan wisatawan menikmati keindahan pantai. Sedangkan kalimat lain merupakan kalimat penjelas. Wah, jawabanmu benar semua ya. Yuk kita lanjutkan soal nomor 10. Makna kata domestik dalam paragraf tersebut adalah A. Asli Indonesia, B. Pribumi, C. Dalam negeri, D. Luar negeri, E. Kenegaraan. Kalian pasti tahu makna kata domestik? Ya, jawabannya adalah C. Dalam negeri. Kata domestik memiliki persamaan arti dengan kata dalam negeri. Kata penghubung maupun dalam kalimat tersebut menyatakan hubungan pertentangan antara kata sebelumnya, yaitu kata domestik. Jadi, kata yang mempunyai arti berlawanan dengan kata luar negeri adalah dalam negeri. Bagaimana anak Indonesia hebat? Pasti nilainya 100 semua kan? Kalian memang hebat. Kalau ada yang nilainya kurang dari 100, kita akan belajar lagi. Ibu akan sajikan kembali soal-soal berikutnya di pertemuan yang akan datang. Masih ada jenis-jenis soal yang lain? Ya. Jangan lupa tulis nilai yang kalian peroleh di kolom komentar ya. Tetap semangat anak Indonesia hebat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.